Halo Pace-Mace, kakak ade dong semua. Kembali lagi dengan podcast Matoa, Mari Tong Bicara. Saya Petra Utajulu yang akan membawakan podcast kali ini. By the way, sekarang adalah tanggal 31 Januari 2022, di mana bertepatan dengan hari ulang tahun Badan POM yang ke-21. Saya di sini mewakili Balai Besar POM di Jayapura mengucapkan selamat ulang tahun Badan POM. Semoga Badan POM semakin maju, semakin sukses, dan semakin dikenal masyarakat atas kontribusinya dalam pengawasan obat dan makanan di Indonesia. Baik, di podcast kali ini kita akan mengulik dan berdiskusi ringan mengenai salah satu inovasi program yang ada di Balai Besar POM di Jayapura, yaitu inovasi Sagu Papua. Saat ini kami telah menghadirkan narasumber kebanggaan kita, Bapak Christian Victor Burdam SSI APT, atau yang lebih dikenal dengan Bapak Victor. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Pak? Baik. Terima kasih sudah diundang di acara ini. Sama-sama Bapak. Bapak Victor ini memulai karirnya sebagai CPNS di tahun 2002, ditempatkan di pengujian terapeutik. Saat ini Bapak Victor ini menjabat sebagai subkoordinator subkelompok substansi sertifikasi atau dengan jabatan fungsional PFM Ahli Muda. Nah, terkait Sagu Papua yang akan kita bahas pada podcast kali ini, yang saya tahu mengenai program ini yaitu program tersebut bertujuan untuk membantu UMKM agar bisa meningkatkan potensi dalam memproduksi obat dan makanannya, terutama yang di daerah kabupaten ya Pak ya, yang pasti sulit untuk mendapatkan pendampingan UMKM. Nah, yang saya tahu juga program ini sudah berjalan sejak tahun lalu. Benar begitu ya Pak? Ya, benar sekali, benar. Ya. Ya, inovasi kan biasanya ada timbul karena adanya masalah. Apa yang melatar belakangi adanya pencetusan ide tersebut, Pak? Baik, terima kasih. Jadi program Sagu Papua ini memang berawal dari kondisi pandemi yang saat itu sejak tahun 2000 ya. Melanda Indonesia seluruhnya termasuk Provinsi Papua sangat terdampak. Aktivitas para pelaku usaha khususnya sangat terbatasi dan kegiatan-kegiatan produksi juga hal-hal yang harusnya lazimnya dilakukan konsultasi secara langsung dengan petugas di kantor instansi pemerintah termasuk di Balai POM akhirnya terbatasi, dan kami berupaya untuk mendekatkan pelayanan kami yang tadinya tatap muka langsung kita alihkan, coba berkomunikasi dengan mereka via online. Dalam hal ini kita buat dalam bentuk WhatsApp, grup dan sebagainya seterusnya. Tapi kemudian ternyata dalam perkembangan selanjutnya UMKM yang kita dampingi itu kan ada pangan olahan, ada kosmetika, tapi juga ada obat tradisional sesuai dengan komposisi UMKM ya, usaha-usaha yang ada berhubungan dengan tupoksi Badan POM dalam hal ini. Yang ada di Papua itu ya kosmetika, obat tradisional dan pangan yang paling banyak. Dan inovasi ini dibuat memang dalam rangka untuk mengatasi pertama tadi kesulitan konsultasi komunikasi dengan mereka, sehingga proses-proses yang dilakukan dalam rangka pengurusan izin edar saat dulu tuh ya, sejak tahun itu masih banyak produk UMKM yang diproduksi dan beredar tanpa izin edar, yang tadinya memang masih dikategorikan sebagai termasuk kategori pangan olahan misalnya ya, pangan olahan yang boleh menggunakan izin edar PIRT, tapi kemudian oleh aturan yang berubah diwajibkan menggunakan izin edar Badan POM dan mereka kesulitan. Saya sebut saja langsung ini produk pangan frozen food ya, pentulan bakso yang banyak sekali beredar, cukup banyak lah di Papua diproduksi dan ternyata sulit dipasarkan karena tidak diterima di pasaran secara langsung ya, misalnya mau dititip di toko-toko atau swalayan tidak boleh lagi karena diwajibkan menggunakan izin edar BPOM dan mereka kesulitan mengenai itu. Nah, program Sagu Papua ini hadir untuk mendekatkan pelayanan kita kepada mereka, baik secara
kontak person melalui HP-nya ataupun melalui aplikasi-aplikasi SIM yang akan kita perkenalkan melalui secara tidak langsung ya, kita sebut tidak langsung oleh karena bisa kita jumpa dengan mereka, konsultasi dengan mereka secara WA group misalnya, melalui chat WA ataupun secara Zoom meeting. Kita lakukan untuk menyampaikan hal-hal yang perlu diketahui oleh para pelaku UMKM ini yang selama ini kelihatannya mereka kesulitan mengakses informasi-informasi mengenai bagaimana cara produksi pangan olahan yang baik misalnya, ataupun termasuk obat tradisional, cara produksi, cara pembuatan obat tradisional yang baik. Sehingga program ini hadir dan kita sebut dari namanya ya, Sagu Papua. Panjangannya itu kita buat akronim dari Siap Dampingi UMKM Papua. Itu tujuan utamanya. Kenapa program ini hadir. Ya, baik Pak. Jadi seperti memanfaatkan teknologi ya Pak Iya, ya di benar. zaman pandemi seperti ini. Kemudian Sagu Papua ini kan sudah ada sejak tahun lalu Pak. Iya. Jadi apa saja capaian inovasi Sagu Papua hingga saat ini? Kalau berbicara capaian, angka persisnya saya belum bisa sebutkan, saya lupa ya. Tetapi sudah ada beberapa UMKM yang kami dampingi, khususnya sejak Sagu Papua ini hadir, itu pangan olahan yang lebih banyak, sementara obat tradisional masih dalam proses sampai dengan hari ini, belum tuntas oleh karena perubahan lagi aturan teradopsinya atau integrasinya sistem Badan POM dengan OSS RBA ya, sistem perizinan terpadu nasional yang berbasis risiko itu. Dan itu menyebabkan adalah perubahan-perubahan beberapa perizinan yang masih harus disesuaikan oleh para pelaku UMKM, khususnya pelaku UMKM obat tradisional. Dan itu masih berproses sampai sekarang. Tapi kalau yang sudah berhasil, boleh saya sebut ada sekitar 5 UMKM. Wah. Itu di Jayapura, tapi juga ada di beberapa kabupaten. Ya, Kabupaten Biak ada 2. Di Biak 1, di Nabire 1, di Jayapura 1. Kemudian itu semua pangan olahan ya. Ada kopi, ada sagu ya, sagu. Kita sebut pati sagu. Kopi dan pati sagu. Ya, 2 jenis komoditi itu. Yang lainnya masih berproses ya. Misalnya sekarang ini masih ada sambal, jadi sambal aneka varian rasa sambal, ada juga bakso, pentulan bakso. Ada juga nugget yang masih terus berproses. Ya. Baik Pak. Dalam menjalankan program ini tentu ada saja masalah-masalah ya Pak ya. Ya. Biasanya masalah apa yang dihadapi petugas di lapangan Pak? Yang pasti pertama, kalau dari sisi petugas, kami sesungguhnya mengharapkan komunikasi yang intens dengan para pelaku usaha. Dan yang seringkali terjadi adalah para pelaku usaha ini pasif begitu, harus ada semacam rangsangan atau kontak pertama dari petugas untuk menanyakan perkembangannya, sampai di mana proses yang sudah dilakukan, perbaikan. Misalnya begini ya, kunjungan awal kita menemukan misalnya masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki dalam hal tata letak, desain layout ya, bangunannya, untuk supaya memenuhi cara produksi yang baik tadi. Dan kemudian kita beri kesempatan, silakan para pelaku usaha itu mereka memperbaiki sesuai dengan kemampuan mereka. Tetapi dalam setiap tahap, setiap termin waktu tertentu kami kontrol untuk harus mengecek. Kalau tidak kita ingatkan mengecek, proses itu akan dia mandek di sana, sehingga beberapa bulan kemudian kita datang pun masih tetap seperti pertama kali kita datang. Inilah yang menjadi kesulitan kami untuk maunya sih dengan adanya Sagu Papua ini makin cepat, proses yang tadinya lambat semakin cepat. Tetapi ya terus terang mereka para pelaku usaha ini ada semacam sikap saya mau sebut bukan kurang merespon Ya. entah karena ketidaktahuannya ataukah sebab yang lain ya, kami masih belum jelas. Yang pasti kalau mengenai masalah permodalan dan sebagainya, ini di luar kewenangan kita memang sih, tapi itu menjadi internal masalah di dalam UMKM itu, juga instansi terkait yang memang berkaitan dengan pembinaan UMKM itu. Tetapi yang kalau dengan kami khusus Badan POM itu lebih banyak kami melihatnya hanya masalah komunikasi dengan mereka untuk menyamakan persepsi apa yang kita maksudkan, bagaimana cara produksi yang baik, apakah yang harus diperbaiki atau dilengkapi. Itu yang sepertinya
belum sampai ke mereka, ataukah mereka yang tidak mengerti apa yang kami sampaikan, dan ketika ada kendala itu mereka tidak merespon, bertanya kembali ke kami, bagaimana Pak, kami sudah buat ini, bagaimana apa yang harus kami lakukan. Itu tidak, harus masih sepanjang selama ini masih menunggu kami petugas yang harus mendatangi mereka lagi. Iya, berarti Begitu. masih petugas harus lebih proaktif ya Benar, Pak ya, begitu ya. Pak. Jadi apa target utama dari inovasi Sagu Papua ini Pak? Misalnya targetnya 10 UMKM atau bagaimana Pak? Ya, tahun ini kami ditargetkan ya, secara unit kerja Balai Besar POM Jayapura untuk pendampingan UMKM itu seluruhnya ada 27 target sarana atau produk. Ya, dari 27 itu terdiri rinciannya kurang lebih 25-nya itu adalah pangan, obat tradisional 1, dan kosmetika 1. Dan semua masih berproses, ada yang masih berproses dari tahun lalu menyeberang sampai ke tahun ini, tetapi ada juga sarana-sarana baru yang sedang kita mulai di Januari ini, sudah kita mulai datangi, kunjungi. Begitu. Baik Pak. Nah terakhir, ini pertanyaan terakhir ya Pak. Apabila ada UMKM lokal yang ingin mendaftar untuk didampingi oleh Balai Besar POM di Jayapura, bagaimana alur-alur atau tahapan-tahapan apa yang harus diikutin oleh mereka Pak? Bisa dijelaskan tahapan-tahapannya Pak? Baik. Alur secara umum begini, karena saya sebut tadi UMKM ini ada 3 jenis komoditi. UMKM pelaku usaha yang bergerak di bidang atau memproduksi sediaan kosmetika kah, ataukah memproduksi pangan olahan kah, atau yang ketiga memproduksi obat tradisional. Nah, ketiga-tiga jenis komoditi itu akan kita mintakan data awalnya, minimal ketika mereka berkomunikasi dengan kita, apakah lewat media sosial kita yang sering kita promosikan, ataukah secara langsung mendatangi kantor kita Balai Besar POM Jayapura untuk menanyakan informasi, berkonsultasi begitu. Maka yang pertama kita sampaikan ke mereka adalah mengisikan data awal mengenai perusahaan yang bersangkutan atau pelaku usaha tersebut di link Sagu Papua yang akan kita share atau bagikan ke mereka. Ya bahasanya ya itu ya, https://bit.ly Sagu Papua BB POM Jayapura. Kalau diketikkan secara langsung oleh mereka pun, saya pikir yang sudah familiar dengan teknologi internet pasti sudah bisa langsung mengetik di Google Chrome misalnya, bisa keluar link Sagu Papua, dan situ langsung formnya aplikasi apa yang harus diisi sudah tersedia di sana, dan itu langkah awal sehingga terekam di kami Balai POM Jayapura bahwa ada pelaku UMKM yang mengajukan pendampingan ke kami, ini harus kami datangi, kunjungi. Dengan begitu seterusnya detail-detail apa sajakah yang harus dilengkapi akan kami sampaikan di pertemuan-pertemuan awal itu untuk memulai langkah-langkah pendampingan apa yang harus kita lakukan dengan pelaku usaha tersebut, termasuk menghubungkannya mungkin dengan instansi pemerintah yang lainnya, sehingga kerjanya menjadi kerja bersama, tidak hanya satu instansi pemerintah saja misalnya. Baik, dapat juga saya tambahkan sedikit mengenai Sagu Papua ini, bahwa ini adalah inovasi Balai Besar POM di Jayapura yang tadi saya sebutkan di awal-awal untuk mendekatkan pelayanan kita kepada pelaku UMKM dan khususnya kepada para pelaku UMKM lokal yang di Papua. Oleh karena itu saya juga berharap melalui media ini mungkin teman-teman atau Bapak Ibu yang menyaksikan juga untuk menginformasikan adanya program Sagu Papua ini kepada lintas sektor terkait. Saya melihat di Papua ini banyak sekali, kita beberapa ya, mungkin tidak banyak tapi ada lebih dari 5 mungkin instansi pemerintah yang berkecimpung atau bersinggungan dengan UMKM ini yang kita sebut tadi, apakah itu pangan, obat tradisional atau kosmetika. Kita punya Disperinda kota dan provinsi kabupaten. Kita punya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan OAP. Kita punya Dinas Koperasi dan UMKM. Kita punya Dinas Kesehatan. Kita punya Dinas Kelautan. Kita punya Dinas Kehutanan. Banyak sekali, dan mohon oleh karena itu kalau ada antara rekan-rekan sekalian yang punya relasi kepada para pimpinan di sana di instansi lintas sektor, mohon mari kita bekerja sama-sama, oleh karena para pelaku UMKM kita memang sangat membutuhkan support dari kita. Sagu Papua hadir untuk memfasilitasi, intinya begitu. Kita bantu memfasilitasi apa yang dapat Balai POM Jayapura lakukan berhubungan dengan perjanjian edar misalnya atau sertifikasi cara produksi yang baik, tetapi mengenai fasilitas dan lain-lain, permodalan termasuk pemasaran, mungkin di sektor lain yang harus bisa terlibat, sehingga dari hadirnya Sagu Papua bersinergi dengan program unggulan lain di instansi lintas sektor yang terkait yang lainnya yang ada di Papua ini, ya harapan kami
goalnya adalah tampilnya produk-produk unggulan dari Papua yang bukan hanya menjadi raja tuan di Papua, tapi bisa keluar dikenal ke provinsi lain bahkan luar negeri mungkin. Demikian. Terima kasih. Ya, mungkin seperti itu ya. Bapak. Ya, sobat BPOM semua, tidak terasa kita sudah banyak berbincang mengenai sagu Papua. Semoga melalui podcast kali ini kita dapat menambah pengetahuan kita mengenai program tersebut. Terima kasih juga kepada Bapak Victor yang sudah menyempatkan waktu untuk Sama-sama ya. untuk memberikan sedikit ilmu tentang sagu Papua. Terakhir sebelum menutup acara ini, izinkan saya sedikit berpantun. Berlayar jauh naik kapal, berlayar bersama teman semua. Mari tong dukung UMKM lokal melalui program Sagu Papua. Buat teman-teman semua, jika masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditulis di kolom komentar. Baik, sekian perjumpaan kita. Saya Petra Hutojulu pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kurang-kurang kata. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.